Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa telah menciptakan langit dan bumi dengan berbagai kelengkapannya hanya dalam 6 hari. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merasa kelatihan dalam menciptakan alam semesta yang luas ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari, dan kami sedikit pun tidak merasa kelatihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan proses penciptaan alam semesta dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalaqallahu at-turbata yawma as-sabti wa khalaqa fiha al-jibalu yawma al-ahad wa khalaqa asy-syajara yawma al-itsnain wa khalaqa al-maqruha yawma ats-thulatha wa khalaqa an-nura yawma al-arbi'a wa batha fiha ad-dawaba yawma al-khamis wa khalaqa Adama ba'dal asri min yaumil jumu'ati fi akhiril khalqi fi akhir sa'atin min sa'atil jumu'ati fima bainal asri ilal laili." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tanah pada hari Sabtu, menciptakan gunung-gunung pada hari Ahad, menciptakan pepohonan pada hari Senin, menciptakan hal-hal yang tidak disukai pada hari Selasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan cahaya pada hari Rabu, menciptakan makhluk melata yang bertebaran di muka bumi pada hari Kamis, dan menciptakan Nabi Adam sesudah asar pada hari Jumat pada akhir penciptaan di akhir waktu dari waktu-waktu hari Jumat, terjadi di antara asar hingga malam. Kelak pada hari kiamat, alam semesta akan hancur, dan itu terjadi pada hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumal jumu'ah, fihi khuliqa Adam, wa fihi adkhala al-jannah, wa fihi akhraja minha, wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jumu'ah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hari di mana ada matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat, Nabi Adam alaihissalatu wassalam diciptakan. Pada hari itu, ia dimasukkan ke dalam surga. Pada hari itu pula ia dikeluarkan dari surga, dan kiamat tidak akan pernah terjadi kecuali pada hari Jumat. Keberadaan alam semesta merupakan ayat kauniyah yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita mentadabburi ayat-ayat kauniyah untuk meningkatkan keimanan dan menambah semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ayat-ayat kauniyah yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain adalah langit yang kokoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dengan hikmah yang dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dengan penuh keadilan dan dengan hikmah yang mendalam. Dia membentuk rupa kalian dan memperbagus rupa kalian, dan kepadanya tempat kembali kalian. Langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 7 lapisan yang kokoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa banaina fawqakum sab'an shidada." Kami bangunkan di atas kalian 7 lapis langit yang kokoh. Langit yang demikian kokoh dan demikian luasnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa tiang penyangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afalam yanzuru
إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. Apakah mereka tidak memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami membangunnya dengan kokoh tanpa tiang penyangga, dan kami menghiasinya, serta pada langit tersebut tidak terdapat retak sedikit pun. Namun pada hari kiamat, langit yang kokoh akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tangan kanannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakbidullahu tabaraka wa ta'ala al-arda yawmal qiyamah wa yatwi as-samaa'a biyaminih. Thumma yaqulu ana al-malik, aina mulukul ardi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggenggam bumi pada hari kiamat dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Akulah raja, manakah sekarang raja-raja di bumi?" Yang kedua adalah awan yang membawa keberkahan. Melalui awan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja." Kami turunkan dari awan air yang tercurah dengan banyak. Dengan air hujan tersebut, tumbuhlah tanaman yang bermanfaat untuk kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid." Kami turunkan dari langit air yang penuh berkah. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan yang mengandung banyak kebaikan dan manfaat, pepohonan dan biji-bijian yang dapat dipanen, seperti gandum, jagung, beras, dan yang lainnya. Air juga bermanfaat untuk kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Waja'alna fiha rawasiya syamikhati wa asqainakum ma'an furata." Kami jadikan pada gunung-gunung yang menjulang tinggi, dan kami beri minum kalian dengan air yang tawar. Jika nikmat air dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang mampu mendatangkan air untuk manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in." Katakanlah, jelaskanlah kepadaku, jika sumber air kalian telah kering, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir untuk kalian? Kemudian yang ketiga, di antara ayat-ayat kauniyah adalah matahari yang menyinari bumi. Matahari yang menerangi alam semesta, cahayanya menerangi seluruh penduduk bumi. Matahari yang memiliki panas yang besar dan berbagai manfaat yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Waja'alna siraja wahhaja." Kami jadikan pelita, yaitu matahari yang sangat terang. Jika panas matahari berpadu dengan air hujan dari langit, maka akan menghasilkan penumbuhan tanaman dalam keadaan yang paling sempurna. Namun pada hari kiamat, matahari akan digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga lenyap cahayanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idza syamsu kuwirat." Apabila matahari digulung pada hari kiamat kelak. Kemudian yang keempat adalah gunung yang menjulang tinggi. Gunung dijadikan sebagai pasak untuk menstabilkan bumi, mengokohkan serta memantapkannya, sehingga bumi menjadi tenang dan tidak mengguncangkan makhluk yang ada di atasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal jibala autada." Gunung-gunung dijadikan sebagai pasak. Namun gunung-gunung yang besar dan kokoh itu pada hari kiamat akan berterbangan dan dibenturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga menjadi debu, sehingga bumi menjadi rata semuanya, tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah." Diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu keduanya dibenturkan dengan sekali benturan hingga hancur menjadi debu. Kemudian yang kelima, di antara ayat-ayat kauniyah adalah pepohonan dan tanaman yang hijau. Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuhkan berbagai macam pepohonan dan tanaman yang indah untuk dipandang mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami hamparkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan pepohonan yang indah dipandang mata. Allah Subhanahu wa taala juga menumbuhkan rerumputan hijau yang bermanfaat untuk binatang ternak. Namun, pada saatnya rerumputan yang hijau tersebut akan berubah menjadi kering dan menghitam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutsa'an ahwa." Dialah yang menumbuhkan rerumputan, lalu dijadikannya rumput-rumput itu menjadi kering kehitam-hitaman setelah sebelumnya berwarna hijau. Kemudian yang keenam, di antara ayat-ayat kauniyah adalah burung yang terbang di udara. Allah Subhanahu wa taala menjadikan burung mampu terbang di udara dan tidak jatuh ke bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka tidak memperhatikan burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara agar tidak jatuh ke bumi selain Allah yang Maha Pengasih. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Tujuan dari penciptaan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya agar manusia mengenal dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi yang seperti itu juga. Allah Subhanahu wa taala menurunkan perkara di antara keduanya agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya ilmu Allah Subhanahu wa taala benar-benar meliputi segala sesuatu. Oleh karena itu, sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang muslim menjadikan ayat-ayat kauniyah untuk meningkatkan keimanan dan penunjang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub." Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Seorang muslim hendaknya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan salat subuh sebelum terbitnya matahari dan melakukan salat asar sebelum terbenamnya matahari. Seorang yang menjaga salat subuh dan salat asar di dalam waktunya merupakan salah satu sebab yang akan memasukkan ia ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang salat di 2 waktu dingin, yaitu salat subuh dan salat asar, dakhalal jannah, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim." Senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka seorang muslim hendaknya senantiasa membasahi lisannya dengan memperbanyak membaca tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Karena bacaan tasbih merupakan bacaan yang ringan untuk diucapkan, namun pada hari kiamat pahalanya akan memberatkan timbangan amalan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 kalimat yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman, yang ringan diucapkan di lisan, namun berat pahalanya di timbangan pada hari kiamat, yaitu ucapan subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maha suci Allah, segala puji hanya baginya.
Maha suci Allah yang Maha Agung. Inilah beberapa ayat-ayat kauniyah yang perlu kita tadabburi, yang semoga dengannya meningkatkan keimanan dan semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.